dalam ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya sehat kan? Atau ada yang sakit? Apapun keadaan kalian, Kak Widi percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat adik-adik semua, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Oh iya, kalau nggak salah sudah 1 bulan ini ya, kita semua belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka masih kecil. Luar biasa Tuhan kita bisa memakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu itu mereka masih kanak-kanak seperti kalian loh. Nah, hari ini ada sebuah cerita lagi tentang seorang anak kecil. Dan itu tidak kalah serunya dengan cerita-cerita tokoh yang lain. Adik-adik penasaran kan? Oke, temanmu, Sela dan Moses sudah siap loh untuk memimpin ibadah. Yuk! Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama kalian. Sebelum memulai ibadah, aku ingin mengajak teman-teman nih. Yuk, kita siapkan mulut untuk memuji Tuhan, siapkan mata untuk membaca firman Tuhan, siapkan telinga dan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami dapat memuji dengan hati gembira, dapat mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk memulai ibadah, yuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu dengan judul Yesusku Perkasa. Di dalam gua
satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Meskipun dia masih kecil, tapi dipercaya untuk melakukan urusan orang besar. Berperang melawan raksasa Goliat. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu anak kecil lagi yang juga berani menceritakan tentang Tuhan yang dia percaya, sehingga bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Mau tahu siapa dia? Yuk, siapkan telinga dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi, bertemu secara online untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan kami boleh mendengar dan terlebih lagi taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Gampang ya diingat, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Yuk kita baca. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak buat acara tukar kado? Jadi ada teman-teman semua yang berkumpul, lalu ada acara tukar kado. Semua orang bawa kadonya. Tentu ini sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kan kita tidak boleh berkumpul. Atau bisa juga tukar kado secara online. Nanti kadonya dikirim ke rumah teman. Nah, kakak pernah buat acara bersama teman-teman itu dulu gitu ya, sudah lama. Lalu di acara itu kami tukar kado. Nah, ketika buka kadonya, wah teman-teman itu senang melihat kado yang mereka terima. Tapi waktu itu kakak nggak terlalu senang dengan kadonya. Tahu nggak kadonya apa? Payung. Kenapa nggak senang? Apakah payungnya jelek? Enggak. Apakah payungnya rusak? Enggak. Rupanya karena di rumah sudah ada banyak payung. Jadi begitu dapat payung lagi merasa, kok dapat ini sih? Kan di rumah sudah punya. Kalau dapat yang lain kan bisa senang. Tapi kan sudah terima, tidak bisa ditukar lagi. Akhirnya payung ini aku masukkan di dalam tas. Karena kecil, jadi dimasukkan aja di dalam tas. Lama payung itu nggak kepake. Kakak juga sudah lupa pernah punya payung dari kado dari teman. Nah, suatu saat ketika ke toko, waktu sudah selesai belanja, mau pulang, hujan deras luar biasa. Mau ke parkiran mobil gak bisa karena
hujan deras. Lalu kakak tiba-tiba ingat, iya ya, bukannya dalam tasku ada payung. Dicari lagi di dalam tas dan ketemulah payung ini. Wah, senang luar biasa. Karena apa? Karena bisa pergi ke mobil dan meskipun hujan deras, kakak tidak kebasahan, tidak kehujanan karena ada payung ini. Waktu terima rasanya nggak senang, tapi ternyata pada waktunya payung ini berguna dan bahkan jadi berkat karena kakak bisa tertolong dan tidak kehujanan. Nah, ceritanya hampir sama dengan anak perempuan yang dibawa oleh rombongan orang Aram untuk pergi dari Israel menuju ke Aram. Bayangkan, anak ini masih kecil. Ketika dia dibawa sebagai tawanan, tentu perasaannya sedih, tentu perasaannya sudah nggak menyenangkan lagi. Karena apa? Karena jauh dari orang tua. Karena apa? Karena merasa, aduh, kok aku terpisah dari keluargaku? Bagaimana ini? Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, namanya anak kecil, ya sudah, dia ikut saja rombongan itu. Akhirnya gadis ini menjadi pelayan khususnya istrinya Bapak Naaman. Nah, ketika dia melayani istrinya Naaman ini, lalu dia bilang kepada istrinya, Bu, sebenarnya kalau Bapak mau pergi ketemu Raja Samaria itu, pasti Bapak sembuh. Naaman dengar dan dia kemudian percaya, dia beritahu kepada Raja, lalu Raja mengatakan, kamu silakan pergi. Nanti aku kirim surat, aku bersurat kepada Raja Israel. Nah, singkat cerita, kalau kita baca selanjutnya, Bapak Naaman benar loh, jadi sembuh dari sakit kustanya. Bagaimana Bapak Naaman bisa sembuh? Rupanya bermula dari anak kecil tadi. Yang sebenarnya awalnya hidupnya nggak menyenangkan karena dia jadi tawanan perang. Tapi ketika dia melayani dengan baik, akhirnya dia menjadi berkat. Nah, kita bisa meniru anak kecil itu. Kita bisa loh menjadi berkat untuk orang dewasa. Siapa bilang anak kecil nggak bisa menjadi berkat? Bisa, seperti gadis kecil yang tadi kita baca di firman Tuhan. Dia jadi berkat buat Bapak Naaman. Dan akhirnya Bapak Naaman sembuh. Nah, adik-adik juga bisa loh jadi berkat buat orang dewasa, jadi berkat buat opa oma, jadi berkat buat mama papa, bisa. Misalnya, ketika kamu habis sekolah online itu kan capek ya, terus di depan komputer, terus harus belajar tekun, tetapi matanya juga lelah, sebenarnya mungkin bosan. Bisa jadi bosan mungkin ya. Tapi meskipun kita lelah dan gak senang sekolah seperti itu misalnya, kita tetap bisa jadi berkat. Caranya bagaimana? Misalnya waktu guru sedang mengajar, kita perhatikan. Itu jadi berkat loh buat Bapak Ibu guru, buat miss-nya di sekolah misalnya. Atau setelah sekolah, setelah kelas online selesai, kita rapikan meja belajar kita. Handphonenya atau laptopnya dirapikan, nggak dibiarkan begitu saja. Itu juga sudah jadi berkat buat papa mama. Atau misalnya ketika kita makan,
dan sudah selesai makan, kita bisa rupanya mencuci piring kita sendiri, mencuci gelas kita sendiri. Itu juga sudah jadi berkat buat orang dewasa, buat papa mama di rumah misalnya. Kita bisa jadi berkat ketika kita membantu apa yang bisa kita lakukan supaya di rumah itu bisa tetap rapi atau bersih. Atau misalnya jadi berkat untuk orang dewasa itu seperti apa sih? Ketika mama lagi sedih misalnya, kita menghibur, atau papa lagi sedih, lagi capek misalnya, kita yang menghibur, kita ngomong, "Pah, capek ya? Ma, capek ya?" Lalu dipijitin tuh papa mamanya gitu. Itu juga jadi berkat. Kadang-kadang kita memang tidak selalu bisa senang dengan kondisi kita saat ini. Tapi kita belajar dari anak perempuan yang masih kecil tadi, rupanya meskipun dia tidak senang menjadi tawanan, menjadi orang yang ditahan, dibawa keluar dari keluarganya, dia nggak senang dengan situasi itu, tapi dia tetap jadi berkat. Kita juga kadang kita nggak senang dengan keadaan seperti sekarang ini, nggak bisa keluar seenaknya, nggak bisa pergi jajan, nggak bisa jalan-jalan, kita disuruh di rumah terus, kita nggak senang. Tapi kita bisa jadi berkat seperti yang tadi kakak sudah jelaskan. Meski kecil, kamu semua bisa jadi berkat. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya meskipun kami kecil, Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang dewasa, bagi orang tua kami, bagi orang-orang yang ada di rumah kami. Kami percaya meskipun saat ini kami nggak terlalu senang dengan situasi ini. Kami tidak boleh kemana-mana, kami belajar secara online, dan kadang-kadang kami bisa lelah karena semua ini. Tetapi kami juga bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami. Kami tetap bisa menjadi berkat di tengah keadaan yang tak menyenangkan sekalipun. Seperti gadis kecil yang menjadi berkat untuk Bapak Naaman, kami juga mau seperti itu. Kami mau Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi siapa yang ada di rumah kami. Bahkan kami juga mau menjadi berkat bagi guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His
holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years are then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I will worship your holy name. Teman-teman, kita sekarang belajar ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 5a. Mazmur 37 ayat 5a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sekarang kita pakai gerakan ya teman-teman. Mazmur 37 ayat 5a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan untuk kelas besar dari kitab Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekarang pakai gerakan ya teman-teman. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace and
knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Teman-teman, sudah belajar apa dari ibadah kita hari ini? Yuk, kita belajar menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti anak perempuan yang menjadi pelayan Bapak Naaman. Kepercayaan dia kepada Tuhan dapat membantu Bapak Naaman sembuh dari sakitnya. Demikian juga kita pasti juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain lewat mata, mulut, tangan, ataupun kaki kita. Untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Mata Kecil Ini. Ini lagu baru, tapi lagunya mudah kok. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Tolong kami Tuhan, dan bentuklah kami menjadi anak-Mu yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang kita mau membuat aktivitas ya. Firman Tuhan tadi bercerita tentang pelayan perempuan Naaman yang berani bercerita tentang kuasa Tuhan. Sekarang kita juga akan membuat gambar mulut ya. Nanti akan diberi cara membuat. Teman-teman ikuti ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Stay alert, stay sharp, and listen to the Lord. Be careful not to drift away. Keep close to our Lord Jesus, because you cannot afford to miss a thing that Jesus has to say. When he says careful, you know you better be careful. When he says stop, you know you better stop. When he says come this way, turn around and go his way. And then you'll know his way. It's the very best way. Stay awake, be wise, and listen to the Lord. Be careful not to drift away. Keep close to our Lord Jesus, because you cannot afford to miss a thing that Jesus has to say. When he says careful, you know you better be careful. When he says stop, you know you better stop. When he says come this way, turn around and go his way. And then you'll know his way. It's the very best way.